Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa taiman rahimakumullah di ayat 67 surah Al-Baqarah ngantos kalangkung Allah Subhanahu wa taala nyarioskeun heunaan Nabi Musa sareng Bani Israil anu Bani Israil dipiwarang keur mencik sapi bikang. Nah, setelah pencarian sapi bikang itu ada yang menyebutkan bahwa mereka itu baru menemukan sapi yang dimaksud itu setelah 40 tahun. Dibayangkan dia hidup dalam konflik yang saling mencurigai, yang saling menuduh gitunya sampai berpuluh-puluh tahun Allah Subhanahu wa taala nembe ditengakeun kapanggih eta sapi teh ternyata dimiliki oleh seseorang yang sangat menyayangi sapi betina tersebut. Disebutkan ciri-cirina lebih ketimbang sapi peliharaan daripada sapi ternak. Nah, terus kapanggih deh ternyata hese tadi bikin saya sudah dibeli 2 kali lipat. Duh punten cenah yang mada peninggalan satu-satunya mangga we nu sanes. Kumaha atuh sabaraha kali lipat hoyongna cenah. Punten cenah. Geus we kieu cenah supaya beres, supaya sarua timbang eta sapi saruakeun dibayarna ku emas saberat eta sapi. Kakara we daek. Can kaharti tadi Mas. Ini dagang gitu biasa. Nah, can kaharti geus kaharti mah dibikeun ternyata sapi betina tersebut diberikan dengan harga emas seberat sapi tersebut. Seberapanya kamu kurang nimbang sapi kurban? Saking tarangkulnya 100 kilo kali seberapa ini teh? 500.000 wah atas miliaran langkungnya. Nah, maka imar rahimakumullah setelah sapi itu didapatkan karena tujuannya lain yang kurban, tujuannya lain yang malah kecerakan, tujuannya teh untuk mencari pembunuh. Nah, dibawa ke Nabi Musa, ya kumahakeun cenah sapi geus kapanggih. Cek Nabi Musa teh sok pencit eta sapi, terus dagingna yang menyebutkan sapi dari paha, bagian paha belakang pencit dagingna teh terus ditenggeukeun ka eta mayit teh. Ada yang mengatakan tidak 40 tahun karena senang menusuk, tapi ada yang mengatakan juga Bani Israil Fir'aun itu mengenal sistem pembalseman mayit, dimumikeun sehingga mayit itu badannya jasadnya lebih tahan lama sampai ribuan tahun juga ada. Nah, kemudian dipukulkan eta daging teh karena eta mayit, terus eta ku keajaiban Allah Subhanahu wa taala eta jenazah cengkat deui. Terus ditanya, saha nu maehan anjeun? Eta mayit teh dipentah si eta. Terus golepak paeh deui. Da kita jalan-jalan jajan itu langsung golepak maot deui. Nah, ternyata bereslah kepanggih taya jamaah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ditampakkan itu Bani Israil mengadakan tuntutan kisos pada orang yang membunuhnya dan jelaslah permasalahan yang ada di Bani Israil. Nah, ini katakan wa id qataltum nafsan fadara'tum biha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu manusia, satu jiwa, kemudian kalian saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'diha, maka kami berkata, pukulkanlah sebagian dari daging tersebut kepada mayat tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Demikianlah Allah menghidupkan yang sudah mati dan memperlihatkan
ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Nah, ikhwati rahimakumullah, kisah menghidupkan yang sudah meninggal ini di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 kejadian, 5 ayat yang menerangkan. Satu di surah Al-Baqarah 56, Bani Israel kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil karena mereka itu menjadikan patung anak sapi, terus marana teh dititah tobat ke Allah tapi ngadon lanu'mina hatta narallaha jahratan. Abdi moal iman mun can ningali Allah mah secara jelas. Ternyata yang turun itu sebelum Allah itu turun petirnya dulu. Tawa kemana ningali Allah na ningali petir lagi pararai. Ternyata mereka itu meninggal dunia dan summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan lagi mereka dari kematian. Yang kedua seperti di ayat ini 73 yang sudah dibunuh, dipukul dengan daging, bangkit lagi, hidup lagi. Yang ketiga itu adalah kisah tentang orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Ini nanti di surah Al-Baqarah di juz ketiga. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka itu keluar dari kampungnya kusabab sieun maut, duka aya wabah berenanya, duka aya naon. Kemudian faqala Allah mutu, taqala langsung rebuan teh paehkeun kabehanana summa ahyahum, kemudian oleh Allah dihidupkan lagi mereka. Pas cengkat ternyata ieu geus barareda, ieu lembur geus beda, ieu duit geus teu payu dan sebagainya. Kemudian juga kisah tentang orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin. Tah jelema ieu mah dihirupkeun deui ku Allah setelah 100 tahun. Kemudian wa timar rahimakumullah, yang kelima itu diterangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata pada Allah, kaifatu hiya mauta, ya Allah bagaimana engkau akan menghidupkan lagi yang sudah mati? Ya Allah teh awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Nabi Ibrahim teh qala bala, tantos itu iman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hatiku tentram. Maka oleh Allah diperintahkan tahun arba'atan minat tayri fasulhunna ilaika, candak tak opat manu terus cacat ku anjeun nepikeun ka eta dagingna teh ngumpul anu opat eta teh, terus geus kumpul eta daging teh simpen sabagian di ditu, sabagian di dieu, sabagian di gunung jeung sajawana sumad'uhunna ya'tinaka sya'yan, sok gerak-gerawan ayeuna teh burung teh. Ternyata 4 burung tersebut nu dicacag teh jara di deui manuk biasa baralik deui. Nah, bahkan ketika Ashabul Ukhdud juga ada yang keenam setelah ini. Itu mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun lamanya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dari ayat-ayat tersebut adalah ibrah bagi kita. Jadi yang menjadi halangan orang-orang kafir mereka tidak mau beriman itu salah satunya adalah aidakunna turaban wa idhaman ainna lamausun. Nah, apakah kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah melebur, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Bahkan dikatakan khalqan jadidan, jadi makhluk yang baru lagi. Nah, ieu anu dijadikan disangsikan nepikeun kata daek iman teh. Padahal Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti nyata sudah ada di mana Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi eta mah sanada aya jasadan keneh ieu nu teu aya oge kan ku Allah Subhanahu wa taala tina asalna eueuh jadi aya komo deui aya sesaan. Jadi kalau misalnya tanyakan bagaimana Allah menghidupkan lagi kalau sudah hancur lebur sebenarnya baheula ge kan anjeun teh diciptakan dari ketidakadaan dan Allah bisa. Bahkan ketika sahabat Razin mengatakan pada Rasul bagaimana Allah akan menghidupkan lagi orang-orang yang sudah meninggal dunia?
Maka Rasul menunjukkan, lihatlah, kau pernah melihat padang tandus atau tanah yang sudah tidak menumbuhkan tumbuhan lagi, kemudian hujan itu membasahi tanah tersebut, tiba-tiba tanaman-tanaman tumbuh kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dinten kalau orang sadayana, hari kebangkitan itu adalah salah satu rukun iman yang wajib dipercayai, karena berkaitan bukan dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali yang mati, tapi yang paling penting adalah hidup setelah itu mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Jika baik adalah kebaikan yang akan kita dapatkan, jika buruk adalah keburukan yang akan kita pertanggungjawabkan. Tekedasieun ku mautna da maut mah saur ge babun wan nasu dahilun. Matian itu adalah pintu dan semua manusia pasti akan masuk. Dina pantok mah tara lila, tara sugan cicing lila dina pantok teu ngaliwat we masalah mah pas ngelangkungan eta pantok eta nu urang sadayana perlu petunjuk teh. Nah, Al-Quran itu akan datang pada kita menjadi syafaat ketika nanti kita menapaki alam yang tidak pernah kita alami singgahi, ketika dimulai dari setelah kematian, alam barzah, kemudian juga hari kebangkitan, padang mahsyar, melewati siratal mustaqim, kemudian juga penghisaban yang menentukan surga dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan pada orang-orang yang dimudahkan. Insyaallah Allah lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.